Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yang terhormat Ibu Dede Safero Sarjana Sastra, yang terhormat Dr. Azaki Spesialis Penyakit Dalam Finasim, yang terhormat Profesor Zulis Ikawati PhD Apoteker. Selamat siang para pemirsa di rumah. Perkenalkan, saya Dr. Kemal Lutfan Hindami selaku host dalam talk show kali ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur di kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dengan bangga mempersembahkan para pembicara dan tokoh inspirasional COVID-19 nasional dalam talk show bertajuk Refleksi Setahun Pandemi di Tanah Air. Selanjutnya, sebelum kita mulai talk show hari ini, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti dengan mengheningkan cipta terlebih dahulu.
Ya, alhamdulillah telah selesai kita lantunkan lagu Indonesia Raya dan mengeningkat cipta. Selanjutnya, talk show refleksi setahun pandemi di tanah air ini saya serahkan kepada moderator kita, Ibu Dede Safero. Terima kasih Dr. Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun pemirsa YouTube kita berada saat ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di saat Indonesia sedang dilanda pandemi saat ini. Seperti yang Dr. Kemal sudah memperkenalkan narasumber kita, yaitu beberapa ahli yang berkompeten terhadap COVID-19 ini dan sudah menjadi pembicara di beberapa event-event nasional. Yang pertama, Assalamualaikum Dr. Azaki, SPPD Finasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Azaki adalah seorang spesialis penyakit dalam di RSUP Dr. Suraji Tirto Negoro Klaten. Sehat hari ini, Dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk yang kedua, pembicara kita adalah Prof. Zulis Ikawati, PhD apoteker. Beliau juga seorang pembicara nasional yang saat ini mungkin lebih tepatnya untuk bidang-bidang pengobatan COVID yang lagi Indonesia teliti sampai pada saat ini. Selamat siang, Prof. Zulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dede. Iya, semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat sampai hari Lebaran nanti, Prof ya. Amin, amin. Amin, amin. Oke, untuk memulai ini kita mungkin akan mengajukan pertanyaan kepada Dr. Azaki dulu, karena beliau selalu di rumah sakit berhadapan dengan beberapa pasien-pasien COVID yang mungkin dalam setahun terakhir ini, sesuai dengan judul kita adalah refleksi setahun pandemi di tanah air. Bagaimana Indonesia, apa yang udah Indonesia lakukan sepanjang setahun ini ya Dok ya, yang Indonesia lakukan untuk pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID di tanah air, seefektif apa gitu. Dipersilakan Dr. Zaki. Ya, terima kasih. Ya, saya kira sebenarnya sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah kita ya, Bu Dede. Jadi mulai dari pencegahan ya dengan 3M, sekarang 5M, kemudian juga vaksinasi ya, kemudian juga beberapa tempat telah melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar ya, kemudian juga terakhir ini larangan mudik ya. Jadi sebenarnya pemerintah kita ini sudah berusaha, walaupun memang belum optimal ya saya kira. Jadi dari awal pandemi itu sebenarnya kita sudah melakukan baik dari prosedur pencegahan ya, kemudian screening pasien-pasien COVID, dan tentu saja pengobatan. Akan tetapi memang karena COVID ini sendiri adalah suatu wabah pandemi, dan penanganannya sendiri harus komprehensif, melibatkan berbagai bidang, tidak cuma kesehatan, tapi juga pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Tentunya banyak kendala-kendala juga di lapangan, sehingga sampai sekarang memang walaupun sudah 1 tahun pandemi, kasus masih terus meningkat, jumlah kematian juga terus meningkat, tapi harap dicatat mayoritas daripada kasus-kasus itu mengalami angka kesembuhan yang cukup tinggi, sehingga kita sebenarnya harus optimis ke depannya bahwasanya pandemi ini bisa kita atasi, dan tentu saja kita mengharapkan partisipasi dari seluruh masyarakat, tidak cuma tenaga medis, tapi juga di lapangan bagaimana kesadaran dari masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan tentunya, sehingga penyebarannya bisa kita tekan seoptimal mungkin. Demikian Bu Dede. Oke, terima kasih Dr. Azaki. Sejauh ini apa hambatan yang paling prinsip ya yang bisa ketemu di masyarakat sehingga ada satu daerah yang begitu dia grafiknya sudah turun nanti melonjak lagi naik. Nah, itu biasanya disebabkan oleh apa? Apakah keterlenaan masyarakat karena daerahnya sudah dikatakan zonanya sudah aman, atau ada hal lain yang mungkin mempengaruhi naiknya grafik di suatu daerah?
Ya, saya kira kalau masalah grafik itu sangat dipengaruhi banyak hal ya, Bu Didi. Jadi tentunya screening ya, kita ketahui kalau di awal-awal dulu mungkin screeningnya cukup banyak ya. Kemudian juga terkadang turun, ini juga berpengaruh. Tapi tentunya mengenai sikap dari masyarakat sendiri, tentunya yang menyangkut pandemi ini dan angka kasus adalah mengenai kepatuhan terhadap protokol kesehatan ya. Apabila banyak pelanggaran-pelanggaran, tentunya kasus akan semakin meningkat ya, karena pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan misalnya tidak memakai masker, sering berkumpul-kumpul, itu tentunya akan mempermudah atau mempercepat penyebaran daripada virus COVID-19 ini sendiri. Kemudian juga saya kira di lapangan mungkin saja sanksi ini belum begitu tegas ya, sehingga menyebabkan pelanggaran-pelanggaran ini beberapa cenderung dibiarkan, sehingga akibatnya penyebaran daripada virus COVID-19 sendiri cenderung kurang terkontrol ya. Kemudian juga aturan yang berubah-ubah mungkin ya. Saya lihat kalau misalnya dulu ada PSBB di Jakarta ya, kemudian dilonggarkan, kemudian PSBB lagi, ini yang sebenarnya saya kira cukup membuat masyarakat sendiri bingung dan juga tidak sinkronnya peraturan antar daerah ya. Jadi mungkin saja di satu daerah itu menerapkan PSBB, kemudian daerah tetangganya tidak. Ini tentunya saya kira tidak efektif karena penyebaran daripada virus ini sangat tergantung mobilisasi daripada manusia. Saya kira beberapa hambatannya itu Bu Diti ya. Jadi ada beberapa hal yang memang kita tidak bisa pungkiri di masyarakat, terjadi berbagai macam perbedaan ketentuan ataupun kesadaran masyarakat di suatu daerah. Kita ke Prof. Zulis ya, karena beliau dalam bidang-bidang pengobatan dan masalah penyakit tidak terlepas dari pengobatan-pengobatan yang akan diteliti oleh para ahli ini. Ternyata Prof. ini kan seorang apoteker. Seberapa jauh di bidang farmasi yang melakukan, maksudnya untuk memaksimalkan pengobatan terhadap COVID ini sampai hari ini nih, setelah setahun lebih pandemi di Indonesia, apakah sudah menemukan beberapa pengobatan yang manjur untuk meminimalkan penyebaran COVID di Indonesia, atau juga untuk pengobatan pasien atau masyarakat yang sudah mendapat COVID-19 ini, Prof. Baik, terima kasih Bu Dede atas pertanyaannya. Jadi sejak awal pandemi COVID itu sudah mulai pengobatan-pengobatan itu mulai disiapkan. Waktu itu karena ini merupakan penyakit baru dan virusnya juga baru, maka kita mengacu waktu itu adalah ke negara-negara yang udah duluan ya. Waktu itu adalah Cina. Di sana misalnya digunakan ada kloroquine, hidroksikloroquine, kemudian ada lopinavir, ritonavir begitu. Jadi pada awal-awal pandemi COVID, maka pengobatan pada saat itu adalah menggunakan obat-obat yang seperti yang sudah digunakan di tempat lain, di mana hampir semua obat-obat yang digunakan untuk COVID ini sifatnya adalah drug repurposing. Apa artinya drug repurposing? Yaitu adalah menggunakan obat yang sudah ada, sudah beredar untuk indikasi yang lain, kemudian dipakai untuk COVID. Seperti misalnya hidroksikloroquine atau kloroquine di awal-awal pandemi itu, kita tahu bahwa obat tersebut adalah obat untuk malaria, ya, obat anti malaria, kemudian juga dipakai untuk autoimun ya, karena dia memiliki efek imunosupresan. Nah, tapi juga disebutkan bahwa dipakai nih di Cina misalnya ya waktu itu ya. Kemudian sudah diteliti juga di beberapa negara walaupun hasilnya juga masih belum terlalu definitif pada saat itu. Tetapi karena tidak ada pilihan maka ya kita menggunakan itu juga. Namun kemudian di sisi lain tetap dilakukan penelitian ya melalui uji-uji klinik di berbagai negara untuk memastikan apakah benar obat tersebut memang bisa begitu. Sehingga pada saat itu WHO kemudian mengkoordinasikan suatu uji klinik skala dunia yang disebut sebagai WHO Solidarity Trial. Jadi suatu uji klinik melibatkan berbagai negara di dunia yang menggunakan tadi ada hidroksikloroquine, kloroquine, kemudian ada lopinavir, ritonavir, dan kemudian ada
Avigan atau Favipiravir yang waktu itu saya ingat sekali awal-awal pandemi COVID itu Presiden Jokowi kemudian mengimpor gitu ya, mengadakan atau memesan Avigan yang waktu itu sumbernya adalah dari Jepang, itu kemudian digunakan di Indonesia. Ya, jadi kalau kita lihat semua obat-obat itu waktu itu ya istilahnya mengacu pada apa yang sudah pernah digunakan, terutama juga pada saat SARS-CoV yang pertama. Jadi sebelum SARS-CoV-2 muncul atau COVID-19 ini, pada tahun 2004-2005-an kalau nggak salah, itu sudah pernah ada SARS juga ya, ada epidemi waktu itu. Yang itu kemudian obat-obat ini juga dipakai. Makanya para ahli pada saat pandemi ini muncul mengacu pada obat tersebut. Dan sampai sekarang saya lihat pemerintah sudah mengusahakan sedemikian ya, artinya menyediakan obatnya sampai semuanya gratis ya untuk masyarakat yang terkena COVID ini. Ya memang kemudian ada dinamika Bu Dede, karena setelah dilakukan uji klinik dengan Solidarity Trial, ternyata untuk hidroksikloroquin dan kloroquin ternyata tidak terbukti berefek baik, sehingga saat ini tidak lagi masuk di dalam panduan terapi begitu. Sehingga panduan terapinya itu pun juga mungkin Dokter Zaki lebih paham ya karena beliau dokter. Artinya udah berubah beberapa kali gitu. Yang dari yang pertama kemudian ada revisi ya setelah ada bukti klinis yang baru terkait dengan misalnya tambahan nih remdesivir sekarang udah masuk, yang dulu mungkin remdesivir masih dalam clinical trial. Kemudian lopinavir ritonavir yang dulu masuk sekarang udah nggak dipakai lagi karena juga bukti klinisnya kurang begitu. Jadi sangat dinamis ya karena memang ya virusnya baru sehingga juga banyak informasi-informasi baru terkait obat. Sementara mungkin begitu Bu Dede. Jadi ini ya obat-obat yang kita pakai itu sifatnya mengikuti apa yang terjadi pada perkembangan virus COVID-19 yang ya. mungkin Dan berubah-ubah saat. Betul, dan itu antiviralnya. Apakah ada beberapa yang masih bisa dipakai nggak saat ini, Prof? Misalnya tadi kan kayak nggak bisa lagi karena virusnya berkembang lagi yang baru. Nah sekarang ada nggak beberapa mungkin ada 20 macam obat, terus ada yang masih bisa dipakai sekarang berapa macam obat misalnya. Itu ada nggak yang bisa dimanfaatkan sampai hari ini dengan perkembangan virus ini? Kalau yang sampai saat ini dimasuk dalam terapi atau panduan terapi COVID, nanti mungkin saya bisa dikoreksi Dr. Zaki, adalah untuk antiviralnya kita gunakan adalah oseltamivir, kemudian favipiravir atau Avigan, dan remdesivir. Itu untuk antivirusnya. Kemudian ada juga kombinasi dengan antibiotik. Antibiotik yang dipakai adalah azitromisin atau levofloxacin. Jadi itu yang sekarang juga masuk dalam panduan. Nah, yang menarik adalah juga bahwa karena penyakit ini merupakan penyakit akibat virus yang itu sangat dipengaruhi oleh sistem imun, maka juga banyak ditambah dengan suplemen ataupun vitamin-vitamin yang terkait dengan fungsinya meningkatkan sistem imun. Jadi juga biasanya ditambahin vitamin C, vitamin D, kemudian ada lagi ya beberapa mungkin ada yang menambah dengan probiotik misalnya. Jadi yang kira-kira bisa untuk meningkatkan sistem imun juga ditambahkan. Nah kemudian karena sifat dari penyakit COVID ini sendiri sangat bervariasi manifestasi klinisnya, maka setiap orang juga nanti mungkin akan mendapatkan pengobatan simptomatik atau sesuai dengan gejalanya gitu. Kalau yang panas ya dikasih obat turun panas, kalau batuk dikasih obat batuk. Termasuk juga ketika ada terjadi blood clot atau penggumpalan darah, maka juga mungkin memerlukan juga obat-obat untuk antikoagulan begitu. Jadi satu dengan yang lain bisa sangat bervariasi, walaupun secara pakemnya tadi adalah virusnya dulu ya, jadi antivirus kemudian ditambah dengan tadi antibiotik sama sistem imun, tapi juga kemudian berkembang sesuai dengan kondisi pasiennya gitu. Bahkan misalnya sudah terjadi badai sitokin, maka tambah lagi tuh bisa obat-obat lain misalnya golongan steroid, dexamethasone atau mungkin inhibitor interleukin 6 dan sebagainya begitu. Begitu Bu Dede. Oke. Jadi ini pengobatannya berdasarkan apa yang diderita oleh si pasien. Kalau misalnya dia menderita panas atau gejala-gejala awal, mungkin itu lebih bisa cepat ditangani dengan obat-obat yang tepat. Nanti kalau misalnya dia ada masalah lain, apakah dia pasien komorbid atau apa, itu akan ditangani lagi dengan tepat. Mudah-mudahan pengobatan ini semakin lebih ini ya, Prof ya.
Jadi tapi sepanjang ini Prof tidak ada ini ya, maksud saya itu mudah-mudahan sepanjang ini tidak ada kendala dalam memberikan obat kepada pasien-pasien COVID yang mungkin memang sudah ditelaah oleh dokternya dulu. Ini analisanya penyakitnya seperti apa, bawaannya apa, gejalanya apa, mungkin seperti itu. Nah, Saya kira mungkin ya nanti mungkin Dokter Zaki bisa lebih karena mungkin sudah di lapangan apakah memang obat-obat tersebut ketersediaannya bagaimana begitu. Karena yang saya tahu misalnya kayak remdesivir ya nggak gampang juga tuh dapat remdesivir apalagi kemudian India kena peningkatan second wave nih ya. Jadi padahal remdesivir kita nih hampir sebagian besar dari India dan itu diembargo masuk ke Indonesia karena untuk kebutuhan di India sendiri. Jadi ya macam seperti ini juga membuat ketersediaan di kita juga makin sedikit. Mungkin nanti Dokter Zaki lebih paham terkait di lapangan bagaimana untuk pengadaan atau penyediaan ya, artinya ketersediaan di lapangan begitu tentang obat-obat ini. Begitu Bu Dede. Oke. Jadi kita misalnya masih ada yang mengimpor dari India nih. Bagaimana Dokter Zaki dari Prozulis tadi? Apakah kita dengan terjadinya pelonjakan COVID di India, apakah kita terkendala dalam ini mengimpor obat-obatan untuk COVID untuk di Indonesia sendiri? Ya, belakangan memang remdesivir sulit ya, benar kata Prof. Karena di India sekarang memang sedang parah-parahnya dan pabriknya di situ ya otomatis suplai ke negara lain tentunya dibatasi karena untuk kebutuhan dalam negeri India sendiri. Tapi kalau antiviral lain itu masih ada ya, seperti Avigan, oseltamivir itu masih ada. Tapi tentunya memang terapi COVID ini individual. Jadi walaupun satu stok obat itu terbatas, masih bisa di cover obat lain. Saya kira masih ada penggantinya yang sama. Iya masih ada. Karena respon individu terhadap terapinya beda-beda ya, Bu Dede, Prof. Jadi walaupun stok obat habis ya kita coba akali dengan penggunaan antiviral yang tentunya ya harapan kita obat-obat semua tersedia karena ini penyakit yang sistemik biasanya kita banyak sekali menggunakan terapi jadi seperti obat-obat suportif dan lain-lain antibiotik itu biasanya kita gunakan secara masif. Demikian Bu Dede. Oke. Prof. Zulis, saya tadi tertarik sebenarnya obat-obat berbagai macam obat yang diberikan untuk pasien COVID. Sejauh ini kan ada juga orang nih yang alergi dengan obat atau apa. Ada nggak pernah di pemberian obat di pasien-pasien COVID ini yang dia tidak cocok atau bagaimana? Iya, saya kira ada saja kemungkinan pasien tidak cocok dengan obat karena faktor alergi ya, tetapi itu kan sangat individual. Jadi tentunya nanti kalau dicek ada reaksi alergi misalnya ya tentu harus di-switch ke another obat ya. Jadi harus diganti ke obat yang lain begitu. Ya, jadi mungkin saja Bu Dede. Iya. Tapi kan alternatifnya tadi banyak Bu Dede. Iya. Ya. Berarti kan memang harus cek awal itu harus teliti lagi ya. Kalau misalnya dia tidak cocok dengan obat, kita harus ganti lagi. Ya.
Oke, kita ketemu lagi. Eh, saya mau menanyakan lagi untuk Dr. Azaki. Ya. Selama sudah setahun pandemi COVID di Indonesia, berbagai macam cara dilakukan oleh pemerintah, termasuk PSBB, termasuk social distancing, dan beberapa anjuran untuk masyarakat supaya tidak berkumpul, tidak ada mengadakan acara yang maksudnya dalam tempat tertutup, mungkin lebih diserahkan tempat terbuka. Apakah dalam evaluasi setahun ini, efektifkah yang dilakukan setiap daerah ini, misalnya PSBB atau social distancing sesuai anjuran dari pemerintah? Apakah efektif, Dr. Zaki? Ya, saya kira memang tergantung daerahnya ya, karena tiap-tiap daerah itu beda ya kebijakannya begitu ya. Seperti Jakarta itu sering PSBB, tapi di Jogja tidak pernah PSBB ya. Jawa Tengah juga tidak pernah. Jadi saya kira tergantung kondisi daripada daerah setempat ya. Tapi tentunya kita bisa melihat dari kondisi sekarang ya. Tapi kalau secara umum memang di Indonesia kasus memang cenderung terus meningkat, walaupun sempat peningkatannya tidak begitu banyak. Akan tetapi trennya untuk menurun, saya kira kita belum bisa senang-senang dulu, karena bisa jadi sekarang ini sudah gelombang kedua dan trennya bisa naik ya, tentunya apabila PSBB ataupun protokol kesehatan dikendorkan. Kalau sekarang larangan mudik ini saya kira cukup baik ya dari pemerintah. Di perbatasan misalnya di Jawa Tengah dengan Jogja itu sudah polisi-polisi sudah standby ya memeriksa kendaraan terutama yang dari luar kota. Saya kira juga di provinsi lain demikian, larangan mudik bagi ASN dan sebagainya, sehingga diharapkan walaupun dalam suasana Lebaran mobilisasi orang dan virus bisa coba ditekan ya oleh pemerintah. Intinya demikian. Kalau mengenai baik tidaknya, saya kira dibandingkan negara-negara seperti Amerika, India, tentunya kita cukup baik ya, karena dua negara tersebut yang menempati ranking 1-2 ya, Amerika, India ya. Tapi kalau dibandingkan negara-negara yang sukses ya, tentunya kita harus belajar lebih banyak lagi ya, misalnya pada Taiwan, Selandia Baru, negara-negara Skandinavia yang mereka sendiri sampai sudah memproklamasikan bebas daripada COVID ya. Ini tentunya harusnya menjadi suatu percontohan, menjadi suatu inspirasi bagi negara kita bagaimana supaya segera cepat keluar dari kondisi pandemi. Demikian begitu. Iya, mungkin untuk negara-negara misalnya seperti yang tadi Dr. Zaki bilang tuh Selandia Baru, Taiwan itu mungkin mereka sekarang sudah ini ya. Kalau saya tidak salah itu Singapura juga sudah terbebas dari COVID. Mungkin karena Indonesia ini dengan berbagai macam suku bangsa dan rakyat yang begitu banyak, berbagai macam ragam pikiran yang ada bisa menerima COVID itu ada yang bilang COVID itu nggak ada. Jadi mungkin itu yang membuat pemerintah kewalahan karena mereka tidak satu visi untuk melihat apa itu sebenarnya COVID itu. Nah, apakah apa saja yang dilakukan oleh negara-negara yang dikatakan sudah bisa terbebas dari COVID itu, apakah kita Indonesia ini pemerintah ada nggak melihat apa yang dilakukan oleh para medis di sana supaya cepat mereka terhindar? Ada nggak, Dr. Zaki, masukan? Maksud saya itu ada semacam inilah ya, semacam survei mereka lakukan apa gitu di negara-negara yang mungkin sudah terbebas kayak Selandia Baru, itu Taiwan, Tiongkok, Singapura. Kalau saya baca itu 4 negara itu sudah bebas dari COVID-19. Ya, memang untuk negara-negara tersebut dari awal saya kira sudah baik ya untuk penanganannya sendiri, screeningnya dan sebagainya. Saya kira Indonesia kelemahannya awalnya itu kebobolan ya, sehingga sekarang itu tetap kasusnya meningkat. Jadi termasuk juga Amerika. Jadi sebenarnya kita tidak cuma sendiri ya. Jadi ada beberapa negara, Brasil juga dari awal itu saya kira ya mohon maaf meremehkan lah kesannya seperti itu, sehingga kasus sampai sekarang masih terus meningkat ya.
Tapi tentunya tidak ada kata terlambat ya Bu Dede ya, karena dengan protokol kesehatan yang ketat, kemudian juga penanganan medis yang tentunya kita usahakan semakin optimal, obat-obatan dan sebagainya, ini kita harapkan peningkatan kasus tidak semakin tinggi, kemudian angka kesembuhan semakin naik, termasuk juga vaksinasi ya, Prof. Zulis termasuk yang getol-getolnya ya mengenai vaksinasi ini, karena vaksinasi ini diharapkan bisa memicu yang dinamakan dengan herd immunity, kekebalan populasi. Jadi apabila lebih dari separuh penduduk Indonesia itu diimunisasi, kemudian dengan protokol kesehatan tentunya dengan lingkungan yang kita ciptakan tidak mendukung perkembangan daripada virus, dan tentunya kekebalan alami orang-orang yang tidak pernah terpapar, kita harapkan segera tercapai herd immunity ya. Mungkin dari pemerintah sekitar 1,5 tahun, diharapkan kalau vaksinasi ini memang benar-benar optimal, efektif, pertengahan tahun depan kita harapkan ini kasus sudah benar-benar turun, sehingga kita juga memimpikan tentunya mencapai herd immunity sebagaimana negara-negara yang sukses. Demikian begitu. Ya. Oke. Memang kita tahu sekarang masyarakat lagi menunggu giliran untuk divaksin. Nah, tapi di media-media ini ya, kita lihat di media online kah atau baca di surat kabar atau televisi, ada beberapa masyarakat yang mungkin setelah divaksin dia mengalami gejala-gejala yang mungkin dia tidak ada sebelumnya. Nah, itu penyebabnya apa? Apakah kurang telitinya pemeriksaan awal atau ada respon dari tubuhnya terhadap vaksin itu, Dr. Zaki? Ya, mungkin bisa ditambahkan Prof. Zulis nanti ya. Jadi kalau vaksin ini memang yang digunakan tentunya sudah dinyatakan aman ya, karena sudah menjalani uji klinis sebelum di launching, digunakan oleh masyarakat. Tapi tentunya tadi sempat disinggung Prof. Zulis, reaksi tubuh memang beda-beda ya. Ada reaksi yang alergi yang ringan sampai berat. Ini tentunya tiap orang itu responnya beda-beda begitu. Jadi sebenarnya tidak semua ya, ini bagian kecil aja yang mengalami kondisi-kondisi seperti hal tersebut, dan biasanya langsung dikomunikasikan dengan tim atau Pokja KIPI. Jadi kejadian ini ikutan pasca imunisasi, dokter itu terdiri dari banyak tim berbagai spesialisasi. Kita diskusi, kita berikan advice ya ke pasien, kemudian ke dokter-dokter di pelayanan primer, sehingga kejadian-kejadian ini sebagian besar bisa kita tanggulangi. Jadi masyarakat sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir atau cemas berlebihan, karena reaksi-reaksi itu biasa ya terjadi pasca imunisasi. Yang penting tidak begitu mengganggu, dan tentunya kita harapkan 2 kali suntian ini benar-benar bisa dijalani oleh hampir sebagian besar masyarakat. Karena sebelum divaksin sendiri masyarakat itu sudah menjalani screening, jadi ada kelompok-kelompok yang layak dan tidak layak. Jadi memang kita tidak asal-asalan memvaksin, ada orang-orang dengan kriteria yang inklusi yang termasuk layak divaksin, itu yang kita vaksin. Mungkin demikian. Mungkin ada tambahan, Prof. Terima Gimana, kasih. Prof? Ada tambahan, Ya. Prof? Saya kira sudah cukup lengkap yang disampaikan oleh Dr. Azaki ya. Jadi memang setiap vaksin sebelum diedarkan itu kan juga sudah menjalani uji klinik fase 1 untuk keamanan, fase 2 untuk efikasi ya, dan juga fase 3 ya, sebagian untuk keamanan dan juga tetap efikasinya begitu. Nah, adapun yang terjadi itu tadi secara angka itu jauh relatif kecil ya sebetulnya. Cuman memang yang masalah itu adalah kadang-kadang ketika di blow up di media tanpa penjelasan, yang itu menyebabkan orang jadi khawatir, nakes, pingsan setelah disuntik misalnya gitu. Headline berita itu yang kadang-kadang suka bikin menghebohkan. Jadi sebetulnya kejadian itu mungkin apa ya, dari persentase sangat kecil begitu ya. Namun demikian tetap saja memang kalau itu namanya ada kejadian yang tidak diinginkan pasca imunisasi pasti harus dilaporkan. Dan itu tadi sudah disampaikan oleh Dr. Azaki, sudah ada Pokjanya, nanti ada Komnas, ada Komdanya dan Komnasnya, sehingga semuanya itu sudah diantisipasi sebetulnya, dan bahkan misalnya ada perawatan dan sebagainya juga ditanggung oleh pemerintah. Jadi nggak perlu khawatir juga sebetulnya terkait dengan vaksinasi ini begitu. Ya,
Kadang-kadang ekspos media, kadang-kadang bisa membuat masyarakat menjadi berpikir 2 kali untuk menerima vaksin, Iya, karena betul. mereka sudah diracuni dulu pikirannya, oh ini begini nanti Cuman kalau saya baca judulnya doang Bu Dede, cuma baca judul ya, beritanya doang, nggak baca isinya gitu kadang-kadang. ya makanya itu yang membuat kadang-kadang masyarakat kita banyak ya, ada sebagian besar ya, mungkin ntar dulu ya vaksinnya, lihat dulu begini bla 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 segala macam dia ngomongnya. Karena kemarin saya baca di ini begini, akhirnya jadi buyar lagi deh pergi ke puskesmas atau kemananya. Nah, sekarang kita kan sudah tahu nih, Prof, ada beberapa vaksin untuk Indonesia ini. Ada yang pertama, yang kedua, dan ada vaksin yang ketiga nih, vaksin yang Indonesia, produk Indonesia sendiri. Nah itu kalau menurut Prof sebagai orang yang berkecimpung setiap harinya mengenai pengobatan COVID, mengenai vaksin, nah itu apakah sama tiga vaksin yang ada di Indonesia ini? Ya, jadi untuk vaksin itu di dunia dulu ya, di dunia itu ada beberapa platform. Jadi ketika COVID ini mulai melanda dan kemudian salah satu alternatifnya adalah menggunakan vaksin ya, karena obat-obatan tadi ya belum ada yang benar-benar definitif untuk COVID, maka vaksin menjadi salah satu jalan keluar. Dan para industri vaksin di dunia itu mengembangkan dengan berbagai platform. Nah, yang masuk ke Indonesia itu sebetulnya ada beberapa platform ya yang sudah disetujui oleh pemerintah dan sudah ada SK-nya begitu ya, ada peraturan pemerintahnya. Hanya saja yang sudah masuk adalah dari Sinovac dengan platform adalah menggunakan virus yang diinaktivasi ya, inactivated virus. Kemudian ada dari AstraZeneca ini yang belakangan masuk yaitu menggunakan subunit protein. Kemudian yang belakangan juga masuk tapi belum beredar karena dia masuk dalam kelompok vaksin gotong royong adalah Sinovac. Sinovac itu mirip dengan Sinovac yaitu menggunakan inactivated virus ya. Jadi sejauh ini baru itu yang masuk, tetapi sudah ada rencana-rencana seperti misalnya dari Moderna, dari Pfizer itu sudah ada dalam planning untuk didatangkan, hanya saja mungkin baru akan datang mungkin sekitar bulan Juli ke atas begitu. Jadi yang sampai sekarang masuk ke Indonesia baru ada 3 macam yaitu Sinovac dulu ya, kemudian Sinovac dan AstraZeneca. Kemudian untuk Sinovac sendiri sudah ada yang sudah bisa dibikin di Indonesia, yaitu karena sudah ada alih transfer teknologi dari Sinovac ke PT Bio Farma, maka kita mengenal ada vaksin COVID-19 yang itu sebetulnya sama dengan Sinovac, begitu Bu Dede. Itu vaksin yang ada di Indonesia sekarang. Jadi pada dasarnya mungkin hanya nama yang berbeda, mungkin yang kegunaan apanya mungkin sama, tergantung dari mengeluarkan. Iya, kalau dari segi nama jelas beda. Platformnya itu yang membedakan. Platform itu adalah apa? Teknologi ketika membuat begitu. Jadi misalnya yang satu adalah dari virus yang diinaktivasi, yang satu mungkin dari RNA misalnya untuk vaksin Pfizer dan Moderna, ada dari subunit protein misalnya. Nah, itu nanti akan memberikan mungkin ada sedikit perbedaan properties atau sifat dari vaksin tersebut dari segi keamanan, mungkin dari segi efikasi, tetapi overall tentu tetap harus memasuki atau memenuhi kriteria keamanan dan efikasi begitu. Jadi apapun vaksinnya sebetulnya nggak ada masalah ya. Jadi kita masyarakat tidak perlu khawatir dengan berbagai platform tersebut selama itu sudah memenuhi persyaratan begitu. Ya, oke. Ada juga kita dengar kemarin ini kan vaksin yang dibuat di Indonesia sendiri itu vaksinnya dari Dokter Terawan itu vaksin Nusantara atau itu bagaimana? Ya. Aduh, saya tidak terlalu paham sebetulnya tentang vaksin Nusantara karena memang ini merupakan vaksin ya agak beda lagi nih platformnya dan ini sebetulnya bukan platform yang biasanya untuk vaksin begitu ya. Kan ini sebetulnya memimix atau meniru dari terapi dengan sel dendrit itu adalah untuk cancer awalnya gitu, setahu saya ya. Jadi artinya ini sebetulnya bukan untuk vaksin karena beda sekali secara ini karena bukan yang kayak vaksin platform yang sekarang di mana ini ya harus disuntikan mengambil darah kemudian nanti dibiakkan sel dendritnya ditumbuhkan dulu dikasih antigen dari luar nanti kemudian dibalikin lagi jadi ini beda sekali sehingga sampai saat ini masih
saya bilang sih mungkin masih debatable ya, artinya masih dalam trial juga. Jadi sementara ini yang setahu saya sudah masih berjalan clinical trialnya di Rumah Sakit RSPAD ya, tetapi juga mungkin ya kita lihat aja, kita belum bisa memberikan kesimpulan ini untuk vaksin Nusantara ini. Bisa memberikan statement ini bisa dipakai atau tidak. Betul, ya. Kita masih dalam penelitian. Ya. Dr. Zaki, ini vaksin Nusantara, Dr. Zaki fotonya sama Dr. Terawan ini. Itu temannya Dr. Zaki. Dr. Zaki. Nah ini kita dengar lagi nih Dr. Zaki, apa yang maksudnya pendapat Dr. Zaki bagaimana? Karena kan masyarakat kita pakai vaksin yang ini aja lah dalam negeri apa segala macam. Nah itu berkembang loh di masyarakat sekarang. Saya melihat juga karena saya kadang-kadang suka menanyakan kepada setiap orang yang ketemu, misalnya saya pergi kemana, udah divaksin belum? Terus saya tanya, saya nunggu vaksin Nusantara aja Bu, begitu. Bu saya Dede, bilang, boleh yang Indonesia. Boleh berkomentar sedikit dulu sebelum mungkin ke Dr. Zaki ya. Jadi memang media sangat berperan besar dalam hal ini, dalam hal memberitakan tentang ini. Tapi sejauh ini saya belum pernah mendapatkan informasi secara ilmiah tentang vaksin Nusantara ini, Bu. Jadi memang sejauh ini adalah semuanya bahasa media. Termasuk bahwa itu adalah dari asli Indonesia dan sebagainya, sehingga namanya pun dikasih nama Nusantara, itu adalah satu tadi ya, memberikan image seperti ini adalah orang Indonesia. Padahal kalau kita lihat secara di dalamnya, karena saya juga sebetulnya berinteraksi juga dengan beberapa reviewer yang terkait dengan ini ya, itu ya sebagian itu memang masih dari Amerika ininya, antigennya juga dari Amerika seperti itu. Jadi ya kalau dikatakan asli Indonesia pun nggak bisa dibilang seperti itu sebetulnya. Di Indonesia, dibuat di Indonesia mungkin begitu. Iya, masih itulah tadi. Ya, Prof bilang itu peran media itu memang sangat penting karena itu sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat kita yang cenderung melihat hanya pada satu sisi tanpa ada cross check lagi. Ini bagaimana? Bagaimana pendapat Dr. Zaki tuh tentang perkembangan vaksin yang sekarang juga masyarakat juga berpikirnya seperti yang saya bilang tadi. Ini hasil saya, kadang-kadang saya pergi saya suka nanya-nanya. Nah itu kebanyakan yang berkembang di masyarakat itu bagaimana Dr. Zaki? Oh ya, kalau vaksin Nusantara saya kira setuju ya sama Prof. Julis ya. Jadi memang kalau untuk vaksin yang sekarang beda ya sama yang vaksin Nusantara ini, karena kalau ini tujuannya untuk terapi dan sebagainya jelas bukan seperti vaksinasi yang sekarang. Kemudian juga kalau vaksin yang digunakan tentunya harus lolos dari uji klinis. Jadi memang ini barang yang menjauh yang menurut saya juga belum jelas ya, dan kita tidak bisa merekomendasikan sesuatu yang belum jelas ya Prof ya. Jadi walaupun ini katanya sudah uji klinis, tapi BPOM bilang ini tidak layak ya, maksudnya tidak memenuhi fase-fase uji klinis. Tentunya kita sebagai klinisi juga tidak bisa merekomendasikan suatu barang yang tentunya belum jelas. Jadi vaksinasi yang ada sekarang tentunya sudah sesuai dengan tahap-tahap ilmiah tentunya dari para ahli, para peneliti, dan itu saja yang sementara sebaiknya kita ikuti. Ya, ketimbang kabar-kabar yang tidak jelas yang beredar di media yang tentunya belum bisa dipastikan kebenarannya. Ya, saya kira demikian ya Bu Dede. Jadi karena ini masih barang yang belum jelas ya. Mungkin di saat di acara talkshow kita sekarang ini mungkin juga kita bisa lebih menjelaskan kepada yang mungkin yang menonton YouTube ini. Kita juga tidak tahu dari bagaimana pendapat dari masyarakat. Mungkin dengan kita memberikan statement tentang beberapa vaksin itu mungkin bisa menjadi masukan bagi masyarakat ataupun pendengar pemirsa YouTube kita supaya tidak ada keraguan kalau yang vaksin yang dipakai adalah vaksin yang dianjurkan oleh pemerintah, dan kalaupun itu juga efek itu biasanya timbul belakangan itu biasa mungkin reaksi tubuh dari penerima vaksin itu sendiri. Mungkin begitu ya Dr. Zaki dan Prof. Zulis. Lindungi diri dan keluarga
dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Oke, kita kembali lagi. Pertanyaan untuk Dr. Azaki. Perkembangan, maksudnya saya itu grafik dari yang mendapatkan yang mendapat COVID-19 ini setiap harinya mungkin ada yang bertambah, ada yang berkurang, dan itu membutuhkan tenaga ekstra dari para medis untuk memberikan pelayanan kepada mereka yang terkena COVID-19. Sejak setahun terakhir ini sampai saat ini, apakah tenaga kesehatan kita di Indonesia cukup memadai untuk memberikan pelayanan untuk penanganan kasus COVID ini? Ya, kalau dari segi jumlah memang saya kira cukup ya, cuman tidak semua tenaga kesehatan berkompeten menangani COVID. Jadi kalau di tim COVID itu biasanya kalau di rumah sakit ada spesialis paru, penyakit dalam gitu ya. Jadi tidak semua terlibat ya. Termasuk beberapa spesialis lain memang kita konsulkan juga. Jadi kalau sebenarnya tenaga kesehatan cukup banyak, akan tetapi untuk spesialis-spesialis ini memang terbatas. Jadi kalau ada ledakan kasus, memang kita sempat kewalahan juga di tahun kemarin ya, pada saat kasus itu meningkat, cukup banyak juga dokter-dokter ya, perawat yang gugur ya, ratusan orang. Saya kira ini cukup sedikit banyak mempengaruhi daripada pelayanan dan juga kondisi mental teman-teman di lapangan. Tetapi sekarang sebenarnya sudah banyak ya, termasuk pembukaan pendaftaran relawan dan sebagainya. Ini cukup banyak yang berminat ya.
Cuman yang jadi masalah sekarang insentifnya katanya tidak lancar, ini yang harus segera diatasi tentunya, sehingga teman-teman nakes dan relawan ini bisa dedikasinya tetap total untuk penanganan COVID, karena resiko penanganan ini tentunya berhubungan dengan nyawa dari tenaga kesehatan sendiri, karena kita berpaparan langsung dengan virus, dengan pasien-pasien yang kritis. Ini resiko tentunya terhadap orang-orang tenaga kesehatan yang langsung menangani. Saya kira demikian, Bu Dede. Ya, kita tahu sejak awal selalu kita menerima berita telah gugur dokter ini dalam melaksanakan tugas. Apakah itu kan di awal pandemi, di awal COVID-19 mulai masuk ke Indonesia sekitar 7 bulan, 8 bulan pertama. Nah, di 2021 ini, di awal itu kan sudah mulai COVID-nya sudah mulai ini ya, agak menurun mungkin ya Dr. Zaki. Bagaimana tenaga medis, apakah ada, maksud saya itu tidak yang terpapar virus itu, kan mungkin tidak sebanyak yang dari awal-awal dulu. Apakah ada agak berkurang atau bagaimana? Kan tetap juga pasti resikonya pasti besar lah yang menangani setiap pasien, apalagi karena dia pakai APD yang begitu panas, atau mungkin dia juga sudah punya penyakit bawaan. Nah, apakah grafik dari para medis ini 6 bulan terakhir ini agak menurun nggak ininya, tingkat ininya, apa namanya ya? Oh, dulu kan banyak nih, setiap hari ada satu rumah sakit, misalnya yang gugurnya ada 10 dokter, 3 perawat, mungkin akhir-akhir ini sudah agak berkurang sepertinya kalau saya lihat. Ya, kalau saya amati memang ada penurunan ya, mungkin sejalan dengan vaksinasi, kemudian juga protokol kesehatan kita tentunya lebih ini ya, sekarang lebih aware ya. Jadi seperti saya tetap memakai hazmat, yaitu APD level 3 yang masuk ke ruang COVID atau ruang yang dicurigai COVID ya. Tenaga kesehatan tentunya sudah tetap semakin berhati-hati, apalagi sekarang katanya ada varian baru dan sebagainya, walaupun belum terbukti lebih mematikan ya, katakan demikian. Tapi tentunya dari pengalaman tahun kemarin, kita tentunya lebih waspada, kemudian juga kita juga memperhatikan sebenarnya mengenai jam kerja, kemudian kita juga memperhatikan mengenai daya tahan tubuh kita sendiri juga ya, kemudian juga kita bekerja dalam suatu tim ya. Ini sebenarnya cukup baik karena tenaga kesehatan ini kan penting, karena pandemi ini belum jelas sampai kapannya ya Bu Diti ya, Prof ya. Jadi kita harus benar-benar fit sampai pandemi ini selesai ya. Saya kira demikian, karena tenaga kesehatan ini terutama yang di garda terdepan pengobatan ini sangat-sangat diperlukan, karena kasus ini di Indonesia masih meningkat. Jadi kita jangan lengah, tapi kita mengharapkan partisipasi masyarakat. Jadi walaupun tenaga kesehatannya yang meninggal atau yang sakit menurun, bukan berarti masyarakat loss gitu ya untuk protokol kesehatan, sehingga kalau nanti kasus meningkat, tentunya kita akan kewalahan juga ya, termasuk juga relawan-relawan ya. Jadi kita harapkan partisipasi dari semua pihak. Oke, takutnya ini kan karena menjelang Idul Fitri itu pasti masyarakat tuh mungkin agak mengabaikan. Dr. Kemal ini takut terjadi klaster Tanah Abang. Malah saya baca saya lihat di media tadi ada klaster tarawih di Jawa Tengah itu. Aduh, saya bilang ini mulai lagi nih seperti itu kan. Jadi mungkin ini yang membuat masyarakat kita itu kadang-kadang kan udah dah, masa bodoh ini dulu, ini kita mau Idul Fitri nih, pakai yang penting prokesnya jalan deh, pakai ini. Kita kan tidak tahu apakah yang betul-betul masker yang dia pakai sudah standar, apakah dengan bertumpuk-tumpuk atau berdesakan itu mungkin kemungkinan besar mereka terpapar virus itu kan lebih banyak. Nah, mungkin saya pikir ini juga ya, kembali lagi ke pola pikir masyarakat kita yang kadang-kadang suka mengabaikan hal-hal kecil yang mungkin mereka pikir nanti belakangan nih, ini kita mau Idul Fitri belanja dulu atau bagaimana. Nah, itu mungkin salah satu kendalanya kalau saya lihat, jangan-jangan ini habis Idul Fitri ini akan terjadi klaster baru. Itu kan kita Allahualam lah, kita nggak tahu, tapi yang penting kita harus selalu berdoa supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang begitu. Nah,
Prof. Zulis, kita sudah tahu tadi kalau India memang lagi ini ya, lagi terpapar hebat ini dengan pandemi COVID. Dan tadi Prof. Zulis bilang salah satu obat-obat yang diperlukan di Indonesia adalah diimpor dari India ini. Dengan kasus India yang sekarang ini melonjak, apakah kita punya alternatif lain dengan negara lain untuk memenuhi permintaan obat-obatan untuk pasien COVID-19 di Indonesia sekarang ini? Oke, baik, terima kasih Bu Dede. Ya, mungkin sebelum sampai ke tentang obat tadi, saya ingin menyoroti sedikit tentang bahwa pandemi ini kan memang tidak hanya berdampak pada masalah kesehatan ya, tetapi sosial, budaya, ekonomi, dan itu tadi ya, kenapa ada negara-negara yang bisa udah cukup berhasil begitu, sementara ada yang masih belum. Saya kira juga akan dan sangat dipengaruhi oleh kondisi kultur dari atau budaya dari masing-masingnya juga gitu. Dan juga beban nasional berupa jumlah penduduk yang sangat besar. Jadi di India itu misalnya mungkin karena ada mungkin apa ya kayak budaya ke Sungai Gangga bareng-bareng kayak gitu-gitu itu loh yang mungkin hampir mirip kayak kita kalau kita lagi lebaran kita harus kumpul-kumpul. Nah, itu yang saya kira hal seperti itu memang yang harus diantisipasi begitu ya. Jadi kalau di Padang itu namanya Balimau. Nah, ya kayak gitu-gitu. Di setiap daerah ada setiap daerah ada budayanya masing-masing yang itu betul. Mungkin ada yang di Jawa tuh sebagian, ada yang di daerah utara nih, Jawa bagian utara tuh ada 1 minggu setelah ini baru ada rame-rame pakai kupat yang raksasa gitu apa itu ya istilahnya. Jadi ya memang bermacam-macam, itulah yang saya kira dari tingkat pendidikan juga. Jadi memang sangat kompleks sekali sebetulnya masalah COVID ini ya. Jadi kenapa kita masih tinggi itu ya karena tadi secara tingkat pendidikan sehingga yang literate ya, yang benar-benar paham itu kan juga mungkin sebagian, sehingga sebagian masih abai itu ya udah di Jogja pun sudah demikian Bu Dede. Kadang ke pasar kita udah lihat ya inilah udah mulai santai gitulah. Jadi ya saya kira ini yang harus kita jangan bosan-bosan untuk mengingatkan kepada masyarakat. Nah, terkait dengan obat yang ditanyakan Bu Dede, jadi memang yang tadi saya sampaikan remdesivir itu sebagian besar kita nih nggak sebagian besar semuanya itu impor dari India ya, sehingga tentu sekarang agak sulit karena mereka juga akan memakai. Tapi kita masih punya alternatif yaitu favipiravir. Favipiravir itu kalau nggak dari Jepang, kita sekarang juga ada avivavir dari Rusia. Jadi Rusia itu juga punya semacam favipiravir tapi bikinannya Rusia yang itu juga sudah mendapatkan EUA di Indonesia, yang itu bisa jadi alternatif. Kemudian juga PT BUMN kita sudah bisa membuat favipiravir Bu Dede. Jadi favipiravir Kimia Farma kalau nggak salah itu juga sudah bisa membuat favipiravir. Jadi sebetulnya ya sudah ada upaya-upaya untuk memberikan alternatif ya. Kalau oseltamivir kayaknya masih mudah ya diperoleh ya Dr. Zaki ya. Jadi maksudnya masih cukup banyak ketersediaannya. Begitu Bu Dede untuk tentang obat-obat tadi. Jadi kita masih bisa mencari alternatif obat-obatan dari negara lain yang mungkin bisa memenuhi. Dalam hal antivirus ini ya, untuk antivirus kan obatnya kan macam-macam. Ya, bermacam obat. Tapi biasanya fungsinya sama ya Dok, Prof ya? Tadi Bu Dede. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan adalah antivirusnya, itu yang memang benar-benar untuk melawan virus. Tetapi kayak antibiotik itu kan sebetulnya beda lagi fungsinya ya. Walaupun memang beberapa kayak azitromisin atau levofloxacin itu juga dikatakan memiliki lah juga ada efek antiviral, tetapi dia lebih sebagai mungkin untuk secondary infection ya, untuk preventif atau apa begitu ya. Mungkin Dr. Zaki lebih tahu. Kemudian juga obat-obat lain seperti tadi yang untuk sistem imun ya, itu kan juga beda lagi. Jadi memang masing-masing memiliki fungsinya sendiri-sendiri begitu. Ya. Oke. Dr. Azaki, kita kemarin tahu ya ada kasus COVID-19 yang bermutasi dari Inggris dan dari India. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh dokter-dokter dan para medis di Indonesia terhadap kasus yang virus COVID yang bermutasi ini? Bagaimana pencegahan yang dilakukan oleh para dokter dan pemerintah? Ya, kalau pencegahan saya kira sama ya, 5M, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, air mengalir, jaga jarak, jauhi kerumunan,
kemudian membatasi mobilisasi interaksi ya, tetap ya. Dan terakhir itu kalau statement dari Menteri Kesehatan kan memang varian ini dikatakan lebih menular ya ketimbang yang sebelumnya. Tapi untuk bukti-bukti kalau ini mematikan itu belum ada bukti-bukti yang kuat. Jadi saya kira masyarakat dan teman-teman medis jangan terlalu paranoid dulu, jangan terlalu takut cemas dulu. Tetap kita ketatkan protokol kesehatan. Untuk terapi saya kira masih seperti biasa. Orang-orang yang dicurigai tetap kita screening ya, klaster-klaster tetap kita awasi. Untuk gejala-gejala ringan dan tanpa gejala bisa isolasi mandiri, gejala sedang berat memang kita mondokkan. Jadi kita jangan saya kira jangan terlalu panik dulu terhadap varian baru baik dari India, Afrika Selatan maupun Inggris yang dikatakan katanya lebih mematikan dan sebagainya karena belum ada evidence base bukti-bukti kuat yang menyatakan demikian. Tapi kalau lebih menular iya ya, kalau lebih menular iya. Tapi kalau menular kan sebenarnya bisa kita atasi ya dengan protokol kesehatan yang ketat. Mungkin demikian Bu Didi. Nah, berarti kita himbau juga kepada masyarakat mungkin tetaplah menjaga protokol kesehatan yang baik. Jangan cemas lebih dahulu karena itu nanti akan mempengaruhi imun mereka kan, mereka sudah berpikirnya ke sana, nah imunnya jadi turun. Nah sekarang bagaimana pendapat Dr. Azaki maraknya pemberitaan di media tentang ada penerbangan langsung dari Wuhan ke Indonesia, kemudian juga kemarin saya dengar di Dumai ada kapal dari India merapat yang ABK-nya 4 orang positif COVID. Nah itu sebagai seorang dokter yang sehari-harinya banyak menangani pasien COVID, bagaimana itu pendapat Dr. Zaki? Ya, saya kira itu wewenang pemerintah ya. Jadi mengenai harus orang dari luar ke Indonesia. Tapi kalau Cina saya berpendapatnya kalau di Cina itu kan kasus sudah turun ya. Jadi dari Wuhan ke Jakarta saya kira fine-fine saja kalau memang dari hasil screening mereka negatif ya. Malah di Indonesia sekarang lebih naik ketimbang di Cina. Jadi saya kira kita juga harus objektif ya, karena walaupun asalnya dari Cina, dari Wuhan, kasus di sana memang sudah sangat-sangat berkurang ketimbang di Indonesia. Tapi kalau di India ini memang saya kira karena di sana lagi ininya ya, lagi second wave-nya ganas-ganasnya, memang kita harus hati-hati sebenarnya untuk mengawasi warga-warga dari sana yang masuk, karena dikhawatirkan nanti akan varian ini walaupun belum ada bukti lebih mematikan, kalau cepat menular tentunya kasus di Indonesia bisa cepat meningkat juga, jangan sampai kejadian seperti India ya. Saya kira ini sangat-sangat mengkhawatirkan ya, karena kalau banyak yang kena walaupun kasusnya ringan, tapi yang kewalahan tetap tenaga medis nanti, karena kita ketahui di Indonesia ini rasio tenaga kesehatan dengan penduduknya itu masih di bawah negara-negara lain dari segi kelayakan jumlah. Ini yang kita khawatirkan kalau sampai tenaga kesehatan ini kewalahan, fasilitas pelayanan kesehatan kewalahan, kejadian seperti di India ini yang sangat-sangat tidak kita harapkan. Ya, saya kembali ke Prof. Zulis. Ada masyarakat yang beranggapan kembali lagi kepada wawasan dan tingkat pengetahuan si masyarakat sendiri. Cuman mungkin kita sebagai orang yang sering ketemu mungkin akan bisa meluruskan pernyataan-pernyataan yang beredar di masyarakat kita sekarang. Dan mereka mungkin ada yang merasa kalau mereka sudah divaksin, nah mereka sudah berpikir kalau mereka tidak akan terpapar COVID. Sebenarnya itu kan hanya memvaksin itu kan untuk memberikan mereka lebih tubuh mereka lebih kuat tuh menahan. Tapi kan kembali lagi ke personalnya masing-masing. Bagaimana mereka untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada walaupun mereka sudah divaksin 2 kali. Nah, itu bagaimana cara kita memberikan pengertian kepada mereka kalau vaksin ini hanya bukan untuk menghambat mereka terpapar dari virus COVID-19. Oke, baik Bu Dede.
Jadi memang vaksin bukanlah satu-satunya cara untuk kita mencegah infeksi COVID ya. Tapi memang vaksin itu kan ditujukan untuk meningkatkan kekebalan. Dalam hal ini adalah untuk menyiapkan tubuh menghasilkan antibodi yang kemudian ketika nanti ada paparan yang beneran begitu, maka tubuh sudah tersedia antibodi ya. Jadi dan efikasi atau kemampuan dari vaksin itu untuk mencegah infeksi dari hasil uji klinik itu nggak ada yang 100%. Jadi dari uji klinik manapun gitu nggak ada yang mengatakan bahwa vaksin ini adalah ampuh 100%. Yang artinya pasti tetap ada risiko walaupun sudah divaksin tetapi masih bisa terinfeksi COVID. Apalagi jika kemudian abai dengan protokol kesehatan. Jadi ini yang perlu kita informasikan adalah bahwa walaupun sudah divaksin maka masih ada risiko untuk tetap terpapar apalagi jika dia memang berisiko sering bertemu dengan banyak orang dan sebagainya begitu. Namun demikian, ketika terpapar, umumnya dari hasil uji klinik yang sudah ada, maka biasanya infeksinya akan relatif lebih ringan, jauh lebih ringan, sehingga akan mengurangi hospitalisasi. Sehingga sebetulnya di banyak uji klinik vaksin, salah satu parameter yang secondary-nya adalah bisa mengurangi hospitalisasi orang yang kena COVID, Bu Dede. Jadi mereka bisa mengurangi keparahan sehingga itu nanti akan mengurangi beban dari tenaga kesehatan di rumah sakit. Itu sudah sangat meaningful sekali, sangat bermanfaat sekali begitu. Tapi kalau diharapkan sama sekali terbebas dari itu, kita nggak bisa menjamin juga begitu. Apalagi misalnya vaksin Sinovac itu kemarin ketika dari hasil uji klinik yang pertama kali dilaporkan, kan efikasinya adalah 65,3%. Artinya masih ada risiko 35% yang dia mungkin sudah divaksinasi tapi masih terpapar. Itu masih ada risiko dan itu sudah diketahui dari awal. Artinya apa? Walaupun sudah divaksin, maka tetap harus menjaga protokol kesehatan. Tetapi paling tidak itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Itu yang penting. Daripada tidak sama sekali divaksin, maka risikonya jauh lebih besar, lebih 100% risikonya gitu. Karena tubuh belum siap apa-apa begitu dengan kekebalan. Tetapi kalau yang sudah divaksin, at least sudah ada kekebalan walaupun sekali lagi Bu Dede, bahwa itu juga sangat tergantung secara individu. Karena ketika orang divaksin, mungkin ada yang menghasilkan antibodi yang tinggi, ada yang enggak. Nah, itu yang kemudian bisa tergantung dari sistem imunnya masing-masing orang begitu. Begitu Bu Dede. Ya betul. Tergantung kepada imun tubuh. Karena ada teman saya udah 2 kali vaksin, akhirnya terpapar juga. Terpapar juga. Nah, untuk vaksin ini ada beberapa. Saya suka loh nanya-nanya itu ke teman-teman atau apa yang mereka punya orang tua yang sudah lanjut usia, misalnya umurnya 75 atau tapi walaupun orang tua itu penyakit orang tua biasa lah, mungkin darah tingginya cuma sedikit, kolesterolnya cuma sedikit, tidak ini ya, tidak dalam tahap waspada itu. Nah dia juga orang tuanya malah mungkin dia belum bisa memberikan pengertian kalau pentingnya vaksin ini untuk semua usia. Bagaimana caranya dia memberitahu ke orang tua kalau vaksin ini penting loh, walaupun sudah untuk orang-orang yang berumur lanjut itu sangat penting juga vaksinnya. Walaupun nanti mungkin dia dengan susah membujuk orang tuanya untuk ke puskesmas atau kemana untuk vaksinasi. Apakah ada sesuatu pernyataan yang membuat orang tuanya percaya, oh mau deh saya mau ikut vaksin. Bagaimana cara dia meyakinkan itu? Bagaimana kalau menurut Prof. Zulis? Ya. Sebetulnya terkait dengan ini, kenapa orang tua juga perlu? Karena dari data-data yang ada, itu ketika usia lanjut, maka mortalitasnya jauh lebih tinggi. Apa ya bahasanya? Jadi resiko kematian pada orang-orang terkena COVID pada usia lanjut itu jauh lebih tinggi daripada orang yang lebih muda. Makanya lebih baik juga di-prevent atau dicegah begitu. Sebenarnya itu ditakut-takutin gitu juga bisa Bu Dede. Artinya gini loh. Daripada mendingan divaksin sebentar gitu ya. Memang mungkin ada yang kena sedikit-sedikit efek, tetapi itu akan mencegah
tadi sesuatu yang lebih besar, Depannya. yaitu ketika Ya. karena risiko kematiannya itu lebih besar pada usia lanjut daripada usia yang lebih muda. Karena naturalnya atau secara alaminya memang sistem imun pada orang tua kan memang udah mulai menurun begitu, yang itu dengan adanya bantuan vaksin akan diharapkan kan bisa ikut meningkatkan kekebalan secara spesifik terhadap COVID begitu. Jadi memang perlu sedikit ditekankan begitu. Ada lagi yang berkembang, setelah vaksin kita kan istirahat dulu sebentar nih, baru bisa berkegiatan. Ada yang bilang setelah itu kita tetap tidak boleh berkegiatan banyak. Setelah kita vaksin ini pertama, tidak boleh berkegiatan banyak sampai nanti vaksin kedua juga begitu, sekitar hampir 1 bulan deh kita. Apakah memang begitu? Karena masyarakat kita itu kadang-kadang aneh-aneh pola pikirnya setelah vaksin itu kan memang kita harus istirahat dulu, nggak boleh kelihatan karena kan kita baru divaksin. Nah setelah itu kan mungkin kita bisa berkegiatan seperti biasa lagi. Saya juga heran dari mana muncul itu pendapat kalau setelah divaksin kita tidak boleh kerja keras, santai dulu deh vaksin kedua, setelah itu begitu lagi. Nah itu bagaimana Prof? Berkembangnya di masyarakat? Ya. Kita pun sudah sering ya menyampaikan di berbagai acara webinar atau apa yang kalau misalnya lagi ngomong tentang vaksin, bahwa sering ditanya juga Bu Dede, apakah apa yang nggak boleh nih setelah divaksin, apa yang nggak boleh yang dilakukan? Saya bilang nggak ada yang nggak dibolehin, ya seperti biasa aja, tetap dengan protokol kesehatan, tetap mengikuti kegiatan sehari-hari yang memang misalnya biasanya bekerja, walaupun mungkin relatif ya, kalau bekerja kan bisa tergantung dari, ada yang bisa dari rumah, ada yang bisa memang harus ini, tapi artinya tidak ada pantangan khusus sebetulnya untuk ini ya, kecuali kalau memang ada KIPI ya. Ada KIPI kan mungkin memang harus istirahat dulu, atau misalnya gini, Dokter Zaki kan waktu awal vaksin kan ngantuk ya Dok, ngantuk ya gimana kalau ngantuk ya, tapi harus praktek, jadi gimana lagi kan, harus ya, jadi saya kira nggak ada yang khusus, tapi kalau memang ada kesempatan, aduh ngantuk ya tidur gitu aja. Kalau dapat fatigue ya atau lelah ya istirahat, sesuaikan aja dengan kebutuhan. Tapi nggak ada secara khusus harus istirahat atau nggak boleh kerja gitu. Karena itu sangat tergantung dari tadi ya gejala yang dirasakan setelah vaksin. Ya, jadi kan bermacam-macam reaksi tubuh yang rasakan setelah vaksin. Berarti tidak ada yang terlalu fatal. Kalau terlalu fatal mungkin itu bisa menghubungi mungkin malah makan yang banyak Bu Dede, karena kan biar tadi ya untuk mengembangkan antibodi kan juga butuh nutrisi nih, terutama protein kayak gitu-gitu. Jadi biar antibodinya biar bagus berkembangnya gitu. Nah, Dokter Zaki, sekarang kan lagi di pemerintah melarang mudik ini untuk menurunkan angka penyebaran virus COVID di Indonesia. Menurut Dokter Zaki sebagai seorang dokter ini yang melihat situasi terkini masyarakat Indonesia, apakah ini cukup efektif? Walaupun masyarakat mungkin ada yang merasa kurang karena dia tidak bisa mudik, bersilaturahim dengan orang tua, termasuk Dokter Zaki sendiri nih. Mungkin apakah efektif yang dianjurkan pemerintah ini sejauh ini? Ya kita harapkan efektif ya Bu Didi, karena dengan tidak mudik tentunya diharapkan mobilisasi orang dan virus juga berkurang ya, karena virus ini ikut dengan manusia ya, jadi mungkin konsepnya seperti itu. Dan lebih banyak di rumah ini tentunya membatasi penyebaran ya, jadi mengurangi kumpul-kumpul, interaksi antar manusia dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di Jakarta itu ada video itu curi-curi mudik ya, sampai ada TikToknya ya. Terus juga yang beli baju lebaran di Tanah Abang, saya kira juga ramai sekali. Itu sama saja kurang mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi walaupun dilarang mudik bukan berarti seenaknya kumpul-kumpul, tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan dan sebagainya. Karena 5M itu tidak cuman membatasi mobilisasi dan interaksi ya, tapi juga protokol-protokol kesehatan lain termasuk jaga jarak dan sebagainya harus kita patuhi. Jadi efektif tidaknya tentunya setelah Lebaran kita lihat ya, apakah benar-benar program pelarangan efektif. Saya kira demikian, tapi kita harapkan efektif ya, karena
jangan sampai mudah-mudahan. ya Karena mudah-mudahan ada yang ya. curi start mudik kan sebelum tanggal 6 mereka udah pada mudik. Nah itu kan udah curi start. Nah jadi mungkin Ayak itu juga nggak tahu lah bagaimana, apakah mereka kan tetaplah swab apa segala macam ya sebelum mereka mudik. Mudah-mudahan tidak terjadi pelonjakan yang sangat sangat drastis setelah Lebaran ini. Semoga mereka semua sehat-sehat, mungkin ketemu dengan keluarga, imunnya lebih naik lagi, atau seperti itu. Jadi saya kira yang dikhawatirkan tidak cuman orangnya ya, tapi dia menularkan ke keluarganya. Jadi walaupun dia sendiri sehat-sehat ya, tapi misalnya dia punya simbah udah lansia, udah sepuh, kemudian dia mudik, itu menularkan ke orang dengan risiko yang tinggi, itu yang dikhawatirkan. Jadi sebenarnya intinya demikian Bu Dede. Jadi tidak cuman bagi diri kita sendiri, tapi keluarga kita. Jangan sampai ketularan daripada virus, kemudian daya tahan tubuhnya rendah, kemudian dia banyak komorbid, malah manifestasi menjadi penyakit. Itu yang dikhawatirkan. Takutnya kan mudik ini di rumah ngomong-ngomong tidurnya larut malam, istirahat kurang, jangan-jangan begitu. Ya, kita harapkan tidak terjadi hal yang mengkhawatirkan ya. Ya, mudah-mudahan. Oke, kita sambung lagi cerita tentang masalah vaksin ini. Kalau buat saya ini menarik ini, Prof. Karena ini sekarang lagi hot news ini buat masyarakat kita. Karena banyaknya pendapat-pendapat yang seperti saya kemukakan tadi.
yang berkembang di masyarakat tuh cukup banyak, tanda masyarakat kita itu agak, kalau menurut saya dia bisa belajar dari apa yang ada di masyarakat sekarang, kemudian lebih teliti lagi tentang apa pendapat-pendapat yang beredar di masyarakat kita. Nah, kira-kira berdasarkan pola vaksinasi di Indonesia ini, kapan kira-kira masyarakat kita ini bisa mencapai herd immunity terhadap COVID-19 ini, Prof? Ya, pertanyaannya susah dijawab ini Bu Dede, karena itu sangat tergantung dari berbagai aspek ya. Yang pertama tentu adalah kemauan sendiri dari masyarakat untuk divaksin. Tapi sampai sekarang kalau saya lihat sih sebetulnya sudah cukup banyak gitu ya, sudah awareness-nya kemudian sudah lumayan deh, jauh lebih baik daripada ketika awal-awal vaksin ini diperkenalkan. Dari survei dulu awal tuh ada yang sudah menolak dari awal, tapi sekarang sudah mulai banyak edukasi dan sebagainya, sudah banyak yang mau. Bahkan kadang-kadang ada yang sebetulnya punya masalah yang harusnya nggak boleh divaksin, minta divaksin, itu ada Bu Dede. Ya, karena mungkin Dokter Zaki bisa pernah menjumpai juga. Ada kawan saya juga yang kebetulan hamil tapi belum kelihatan ya, masih muda. Dia bilang, apa saya nggak perlu ngomong ya kalau saya hamil bisa gitu ya, karena biar bisa dapat divaksin gitu kan. Ya sebetulnya jadi saking kepengennya divaksin gitu ya. Artinya memang kesadaran untuk pentingnya vaksin sih sudah mulai meningkat begitu. Tapi masalah berikutnya adalah ketersediaannya. Apakah tersedia begitu vaksinnya? Karena tadi kita juga mulai banyak saya dengar beberapa waktu yang lalu juga beberapa vaksin ini dipending dulu masuk ke Indonesia karena digunakan untuk negara-negara yang dianggap lebih membutuhkan begitu. Jadi ya itu tinggal pemerintah ini yang harus pandai-pandai negosiasinya, bagaimana mencari networkingnya supaya bisa mendapatkan vaksin sesuai dengan rencana begitu. Karena sampai saat ini saya lihat berita tadi Sinovac AstraZeneca sudah datang lagi. Ya, AstraZeneca barusan datang lagi, ya, sama Sinovac yang baru ini datang lagi. Tapi kan masih butuh banyak sekali Bu Dede, karena cakupan yang kita butuhkan adalah 181 juta itu yang harus divaksin untuk mencapai herd immunity, sementara sampai saat ini baru sekitar 15 juta aja belum sampai. Masih jauh banget gitu loh. Nah, itu kalau nggak segera, itu juga nanti ibaratnya yang tahap pertama nih Dokter Zaki di vaksin itu udah kekebalannya udah hilang gitu ya. Ketika nunggu yang sampai 181 nunggu nanti yang sampai tercapai target itu 100 juta lebih itu 180 tuh nanti yang tahap pertama udah nggak kebal lagi gitu. Padahal herd immunity itu bisa berdampak untuk bisa ini kalau terjadinya lebih secara serentak begitu, lebih cepat. Makanya ini kenapa kita ada vaksin gotong royong dan sebagainya, itu termasuk dalam awal-awal tuh cukup ramai ada istilah vaksin mandiri begitu ya, karena memang upaya mempercepat. Kalau kita hanya mendasarkan atau menggantungkan pada pemerintah, vaksin pemerintah ya itu tadi kapan gitu ya, karena kan ya tangannya pemerintah terbatas ya kan, jumlahnya terbatas, sehingga kalau dibantu oleh masyarakat secara mandiri, makanya kemudian ada istilah vaksin gotong royong yang sekarang sudah disiapkan juga beberapa perangkat termasuk aturan-aturannya, maka diharapkan akan lebih mempercepat. Di samping tadi jumlah vaksinnya memang harus segera diadakan dalam waktu yang cepat begitu. Paling enggak dalam 1 tahun ini sudah harus tersedia begitu. Berarti memang pemerintah harus kerja keras untuk memenuhi jumlah masyarakat Indonesia yang begitu banyak. Betul. Ya. Apalagi penyalurannya juga susah ini, pulau ke pulau, pulau kecil. Besar itu masih mending yang pulau-pulau yang besar-besar, Sumatera, Jawa, Kalimantan. Yang pulau kecil-kecil yang ribuan banyaknya kan susah juga untuk. Ya makanya kita beban nasionalnya tuh besar, di samping negaranya besar, jumlah penduduknya besar, maka kebutuhan obat, vaksin kan juga lebih besar. Nah itu yang kenapa kita pandeminya kok nggak selesai-selesai ya, saya kira banyak faktor ya. Kita tersebar, terus jumlah banyak. Bisa jadi nih Dr. Zaki nanti sudah kebal vaksinnya yang udah habis tuh, nanti kekebalannya udah berakhir, yang itu belum divaksin yang lain. Iya, diulang lagi itu nanti. Diulang lagi Dr. Zaki nih. Karena udah dari awal udah lama menunggu, ternyata nih belum selesai. Nah itu kemungkinannya bisa nggak, Prof. Zulis? Kalau melihat keadaan seperti ini, bisa nggak yang sudah vaksinnya bulan lalu sudah selesai,
menunggu, bisa jadi menunggu yang jumlahnya sampai nggak usah 100 juta aja. 100 juta aja mungkin udah Sampai ya. awal tahun depan itu bisa jadi ya. Nah, Bisa bagaimana jadi, bisa jadi. seperti kasus Dr. Zaki yang sudah vaksin duluan tuh akan diulang lagi. Itu bertambah lagi jumlahnya kan yang dipesan. Betul, betul. Kita masih sangat belum bisa memprediksi Bu Dede karena secara ilmiah juga kita belum tahu persis sebetulnya kekebalannya itu sampai berapa lama. Itu sebetulnya belum ada data pasti ya. Hanya memang dari kalau secara alamiah infeksi alami itu kekebalannya sekitar 3 sampai 6 bulan lah. Itu data yang ada gitu ya. Sedangkan dengan vaksin itu ya belum tahu ini secara pastinya. Mungkin harapannya sih tadi 1 tahun lah. Itu udah bagus kalau 1 tahun gitu sebetulnya. Makanya ada kemungkinan ya memang nanti akan divaksinasi ulang kemungkinan kalau ada barangnya loh ya. Kalau vaksinnya ada. Jadi memang ya, setiap orang yang sudah divaksin dia harus catat loh tanggal berapa dia vaksin, bulan apa. Nah nanti udah berapa bulan lagi sudah expired kan di tubuhnya vaksin. Nggak ada kemungkinan seperti itu. Ya, jadi memang kalau menurut saya itu memang kita harus prepare dari awal lah buat diri pribadi masing-masing, harus ada catatan khusus kita kapan vaksinnya, kapan mulainya, berapa lama lagi kita harus ulang, dan itu pun kalau ada vaksinnya tersedia untuk orang yang mengulang vaksin. Ya, pastinya prioritasnya kan yang baru, yang belum pernah divaksin. Jadi Dr. Zaki kalau mengulang tunggu dulu kalau udah. Makanya sangat penting untuk menjaga protokol kesehatan itu Bu Dede supaya ya untuk menjaga terkena infeksi itu tadi. Iya. Nah di tempat Dr. Zaki praktek itu kan di Klaten itu, dia lebih gampang. Dr. Zaki daerahnya lebih lebih kecil kali ya, lebih gampang memonitor. Itu bagaimana respon masyarakat Klaten tentang vaksin yang digalakan pemerintah ini? Ya sebenarnya masyarakat ya sebenarnya cukup antusias ya. Jadi kalau dari kantor-kantor itu sudah jelas ada programnya ya dari Pemda. Tapi kalau masyarakat sendiri juga ada yang menanyakan memang kapan kira-kira dia divaksin, layak atau tidak ya, sampai datang ke praktekan saya juga ya. Juga saya ketua tim kerja TV-nya, jadi memang saya jelaskan untuk vaksinasi ini memang bertahap, ada waktunya. Dan misalnya ada penderita HIV dan sebagainya, itu ada syarat-syaratnya ya, dari CD4-nya, dari kondisi imunitasnya. Jadi tidak semuanya bisa kita vaksin. Tapi setelah menerima penjelasan, mereka cukup positif tanggapannya dan mau divaksin. Karena saya jelaskan kalau kondisi-kondisi imun yang rendah, ini kalau tidak divaksin sementara dia layak divaksin, ini kalau kena COVID risikonya justru akan gawat. Jadi sebaiknya memang kalau layak divaksin harus divaksin. Karena tadi ya udah dijelaskan Prof. juga tidak cuma untuk herd immunity ya, tapi juga untuk individu sendiri ya, supaya kalau terkena COVID dia gejalanya bisa tanpa gejala sampai gejala ringan. Jadi tujuan vaksinasi ini bisa untuk individu maupun untuk masyarakat secara umum. Jadi sangat-sangat bermanfaat tentunya apabila kita pengen pandemi ini segera berakhir. Apakah dalam memberikan keterangan tentang vaksin ini, Dr. Azaki mendapat hambatan nggak, misalnya dari masyarakat di sekitar Klaten itu kan juga mereka juga ada yang usianya sudah lanjut, ataukah mereka sangat appreciate sekali dengan vaksin yang ada sekarang ini, atau ada beberapa halangan-halangan yang Dr. Zaki temui di lapangan? Memang kalau awal-awal dulu ini banyak yang ragu ya, keamanan vaksin Cina dan sebagainya, tapi sejalan dengan vaksinasi ini sudah berlangsung sekian lama, ternyata tidak ditemukan efek samping yang serius ya, seperti hoax yang beredar sebelumnya itu. Jadi masyarakat juga lebih pede ya, kira-kira demikian, dan mereka juga menjadi semakin yakin ya bahwasanya vaksinasi ini ternyata aman. Itu yang penting terlebih dahulu, aman dulu. Kemudian juga dengan penjelasan dari kita, kalau ini dia ada manfaatnya,
terhadap pasien-pasien COVID, masyarakat yang risiko terkena COVID, ini tentunya mereka akan lebih mau untuk divaksin. Jadi sebenarnya tergantung dari edukasi kita sendiri, kemudian juga sosialisasi pemerintah tentunya, dan mereka kan juga membaca dari berbagai literatur ya. Ternyata memang vaksin ini bermanfaat dan juga aman ya, dan efek-efek samping tadi yang dikatakan ini kita jelaskan secara tentunya secara baik, bahwasannya hal tersebut merupakan hal biasa sehingga tidak perlu khawatir berlebihan. Ini memang cukup efektif untuk menambah keyakinan daripada masyarakat untuk divaksin. Ini mungkin. Jadi mungkin apa ya, edukasi tentang vaksin ini sudah diberikan apakah oleh tenaga medis ataukah pemerintah melalui media-media televisi ataupun media online segala macam itu. Cuman mungkin yang belum saya lihat belum ada lanjutnya itu misalnya karena beranggapan masyarakat ini kalau mereka sudah divaksin berarti mereka sudah terbebas dari virus COVID-19. Itu anggapan dari masyarakat awam. Mungkin itu yang lebih agak ditekankan, kalau itu tidak menjamin mereka terbebas, tergantung kepada mereka sendiri. Mereka tetap harus patuhi prokes yang ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kalau itu kesimpulan-kesimpulan yang mungkin saya bisa dapati dari beberapa pertanyaan. Saya suka nanya-nanya kalau lagi duduk-duduk dengan ibu-ibu, nanya, sudah divaksin Ibu? Sudah. Oh, berarti kan kalau sudah divaksin itu kita sudah nggak, oh itu nggak begitu Bu, vaksin itu kan cuma memberikan kita supaya terpapar, kalau misalnya terpapar juga tidak separah yang waktu kasus-kasus COVID di awal, saya bilang gitu. Oh begitu, jadi bukan divaksin itu berarti dia tidak akan terpapar COVID, jadi anggapan masyarakat itu seperti itu. Mungkin edukasi lebih lanjutnya juga diberikan wacana seperti itu, jadi masyarakat lebih paham gunanya vaksin itu untuk apa, dan mungkin bisa seperti Prof. Zulis bilang tadi, ada masa tenggang waktunya sekian bulan, dia harus vaksin ulang lagi, kan gitu. Itu mungkin yang kita harus bisa lebih jelaskan kepada masyarakat kegunaan dan manfaat dari vaksin itu. Kemudian Prof. Zulis, apakah vaksin setelah divaksin itu bisa juga nggak mereka itu kan memberikan ini ya untuk tubuh, kan sekarang kita tidak tahu perkembangan virus COVID ini selalu bermutasi beda-beda itu. Itu kemungkinan besar bisa juga ini ya menghambat, maksud saya ini bukan menghambat loh, maksudnya tipis kemungkinan untuk mereka terpapar virus-virus yang bermutasi itu. Bisa juga nggak, Prof? Itu belum bisa diprediksi secara tepat juga Bu Dede, tapi beberapa yang udah pernah dilakukan penelitian, tapi untuk Pfizer kalau nggak salah yang pernah saya baca itu ternyata setelah mendapatkan vaksin Pfizer waktu itu ada mutasi yang terjadi, itu istilahnya efek imunogenisitasnya masih sama gitu, masih belum berubah. Jadi artinya masih efektif untuk mengatasi virus varian yang baru gitu. Tapi kita belum tahu ya tentang secara umum untuk vaksin-vaksin yang lain gitu. Jadi memang masih harus kita amati sih Bu Dede. Tapi vaksin itu kan dikembangkan tergantung tadi ya platformnya kan beda-beda. Jadi virus itu, the whole virus itu kan sebetulnya banyak proteinnya nih, nggak cuma jadi ada protein N ya yang untuk nukleus, protein yang di spike-nya, protein yang untuk berikatan dengan host, ada protein di membran gitu ya. Nah, vaksin itu nanti dikembangkan dari protein apanya gitu. Nah, kebanyakan vaksin-vaksin itu dikembangkan dari protein spike. Nah, sehingga dan yang saya ketahui sebagai beberapa yang mungkin yang pernah sempat saya baca itu beberapa varian virus itu spike-nya itu masih conserve ya, artinya belum banyak berubah. Artinya ketika vaksinnya itu diberikan vaksin kemudian virusnya berubah, selama protein pentingnya itu misalnya masih belum berubah dan itu masih bisa dikenali oleh oleh vaksin, berarti itu masih bisa Bu Dede. Tapi kalau perubahan atau mutasi dari virus itu sudah mengubah secara lebih luas begitu ya, sehingga kemudian vaksin yang semula dikembangkan dengan target tertentu itu kemudian tidak bisa mengenali, ya itu
bisa saja menjadi tidak efektif. Jadi itu memang sesuatu yang masih harus kita tunggu hasil-hasil penelitiannya, apakah dengan varian yang makin, karena variannya mungkin nggak cuma segini aja, mungkin bisa bertambah lagi, ini kita belum tahu ya. Jadi Terus jadi so far yang sampai saat ini ya sementara masih bisa. Tapi kalau variannya berubah lagi sehingga benar-benar nggak dikenali lagi oleh vaksin yang dikembangkan sekarang, ya walau alam, mungkin kemungkinan juga bisa begitu. Ya. Jadi walaupun sudah divaksin mau apapun, tetaplah kita menganjurkan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dia harus tetap waspada untuk diri kita masing-masing. Menjaga imun dan iman, Bu Dede. Ya. Karena juga memang ya takdir juga sih Bu Dede. Karena gini loh, kadang kita saya tuh udah menjaga protokol kesehatan dengan ketat dan sebagainya. Saya sering lihat di mungkin selebriti atau apa yang kena vaksin kan, kena COVID. Itu dia juga bingung, perasaan saya sudah menjaga gini, tapi kok masih bisa kena. Nah, kalau udah seperti itu gimana? Kan ya susah juga kita bilang kenapanya kan. Iya, makanya saya bilang iman sama imun lah gitu. Jadi ya udah kita percayakan, mohon perlindungan sama Allah, ya sudah gitu. Karena ya kalau kasus seperti itu banyak loh. Saya juga punya teman yang begitu, malah tidak menerima tamu di luar, sudah dibuat itu. Iya, nggak tahu dapat dari mana. Tiap pagi udah berjemur, luar pakai masker. Ternyata dapat juga. Saya bilang ini. Sebaliknya ada yang santai gitu, kayaknya nggak kena-kena gitu, makanya kan. Jadi kan. Iya. Saya lihat kalau ke pasar lihat ibu-ibu yang jualan itu, malah dia pikir itu bukan sibuk dengan masalah COVID ini, sibuk dengan masalah dagangannya, mau naik mau turun harga. Tapi itu kebanyakan, kalau saya perhatikan itu kebanyakan yang yang ekonomi menengah ke atas, dia setiap hari memonitor di televisi, setiap hari monitor WhatsApp grup tentang COVID. Nah itu kena. Jadi saya pikir memang hidup santai orang-orang yang di luar itu, yang kita kadang-kadang tidak terbebani pikirannya, nah itu menjauhkan mereka dari masalah-masalah COVID. Yang kita lihat kadang-kadang mereka kadang-kadang malah di pasar itu, kalau di sini ada juga yang nggak pakai masker, tapi mungkin karena mereka di alam terbuka, terus mereka tidak memikirkan itu, yang dipikirkan itu adalah perutnya, dia makan apa enggak hari ini atau besok. Mungkin itu yang lebih bisa membuat pikiran mereka tuh lebih enjoy. Dan mereka tidak mengikuti, sampai di rumah tidur nggak mengikuti perkembangan COVID, hari ini grafik naik, dia tidak memikirkan itu mungkin itu lebih menambah imun dia. Dan juga dia mungkin, saya pikir, saya juga pernah nanya itu ke ibu nggak ini nih kan sekarang lagi COVID lagi marah ini semuanya nanti itu takdir dari Allah katanya. Kalau kita dapat ya, tapi memang harus ada kompromi ya Bu Dede, nggak bisa kita walaupun itu takdir kan kita tetap harus berusaha kan gitu ya. Misalnya ya. Tapi yang itu saya bilang tadi, pola pandangan, cara pandang masyarakat kita itu berbeda-beda. Ada cara pandangnya betul-betul dia menjaga terkena. Nah itu yang kadang-kadang menjadi argumen dari orang yang santai tapi dia nggak kena. Dia udah dijaga benar, betul-betul dijaga prokes, mana dapat juga. Makanya dia berkesimpulan seperti itu. Jadi memang masyarakat kita itu beragam dan bermacam wawasan, yang mungkin kalau kita mendengar, kita hanya yang menyikapi bagaimana cara menjawabnya. Karena kalau kita yang berkepentingan kayak Dr. Zaki, Dr. Kemal, Prof. Zulis yang lebih mengetahui dunia medis, mungkin bisa lebih menjawab lebih dengan argumen-argumen yang lebih akurat seperti ini, untuk memberikan juga edukasi kepada mereka, terutama yang saya bilang itu yang mereka tahu sehari-hari hidup mereka nih, untuk bagaimana menjaga kelangsungan hidup mereka sehari-hari. Nah mungkin itu, karena saya juga sering suka sebenarnya menanyakan kepada masyarakat yang kita ketemui di manapun, mau di pasar, mau saya kalau ke rumah sakit, saya juga nanya, duduk di samping ibu-ibu atau bapak-bapak nanya gitu. Jadi itu mungkin yang membuat pemerintah juga menyatukan satu pandangan itu kan memang susah, dengan beragam masyarakat Indonesia, latar belakang seperti Prof. Zulis bilang, dengan budaya sosial ekonomi yang berbeda, dan cara pandang hidupnya juga berbeda, tujuan hidupnya juga berbeda. Mungkin itu merupakan suatu tantangan untuk pemerintah dan para medis, bagaimana cara membuat masyarakat Indonesia ini cepat terbebas dari COVID-19. Nah, tadi saya dengar Dr. Zaki bilang mudah-mudahan pertengahan tahun depan
itu COVID sudah mulai berangsur mudik juga dia ke tempatnya. Nah, itu prediksi Dr. Azaki itu atas dasar apa gitu? Yaitu dari ini ya, target vaksinasi ya pemerintah itu 1,5 tahun sebenarnya. Jadi harapan kita sebenarnya lebih cepat karena tadi vaksinasinya lebih efektif kalau serentak sebenarnya. Jadi karena yang gelombang pertama seperti saya ini antibodinya bisa udah hilang ya kalau nunggu 1,5 tahun ya Prof. Jadi kalau bisa memang jaraknya berdekatan, tapi tadi ya masalah ketersediaan vaksin itu yang pertama, kemudian juga SDM yang memvaksin ya Prof. Jadi tidak mungkin kita tenaga kesehatan langsung memvaksin sekian ribu orang, itu tidak sanggup. Jadi harus bertahap, tiap hari ada kuotanya, kemudian juga tentunya prioritas-prioritas dari pemerintah ya terhadap nakes, guru dosen, TNI Polri dan sebagainya ini memang mau tidak mau menyebabkan program vaksinasi ini menjadi cukup lama demikian ya Bu Dede. Jadi semakin lama vaksinasi ini tentunya herd immunity juga akan semakin lama ya, logikanya seperti itu. Jadi lebih cepat lebih baik, maunya kita segera mungkin pandemi ini berakhir, tapi melihat penduduk Indonesia nggak main-main ya, 270 juta yang harus divaksin hampir 200 juta itu bukan kerjaan gampang. Saya kira memang harus melibatkan semua komponen, jadi pemerintah, nakes, masyarakat, termasuk stok vaksinnya sendiri, ini harus benar-benar tersedia dengan baik. Kira demikian. Ya. Mungkin juga kalau menurut saya itu salah satu membuat keterlambatan ini adalah pendistribusian vaksinnya. Yang seperti saya bilang tadi kan Dr. Zaki bilang juga tenaga medis yang terbatas. Kemudian cara mendistribusikannya, karena kedatangan vaksin ini bertahap, otomatis juga bertahap penyebarannya ke seluruh penduduk Indonesia. Nah, itu pendistribusian tuh mungkin menurut saya itu sudah merupakan juga salah satu halangan tidak bisa meratanya pelaksanaan vaksin di Indonesia ini. Nah, kalau menurut Prof. Zulis, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah kembali kepada ini ya, stok dari vaksin yang kita punya? Ada nggak alternatif lain? Kan sekarang ini ada Sinovac, AstraZeneca, itu yang sekarang datang adalah Sinovac dan AstraZeneca lagi, gitu, Prof. Dua jenis vaksin lagi yang datang. Sama Sinovac juga. Sinovac juga. Nah, berarti ada dua jenis. Nah, mungkin dengan ada dua macam vaksin yang datang ini, kita berharap bisa lebih banyak terjangkau masyarakat Indonesia yang bisa divaksin dalam waktu dekat. Dan mungkin juga bisa pemerintah juga bisa lebih gencar melobi supaya vaksinnya lebih banyak kita bisa dikirim ke Indonesia. Nah, kemudian untuk ini apa himbauan Prof. Zulis kepada masyarakat berkenaan dengan situasi pandemi COVID sekarang dan program vaksin pemerintah sekarang? Bagaimana apa himbauan dari Prof. Zulis untuk masyarakat kita ini? Oke ya. Yang pertama tentu selain tadi ya menjaga protokol kesehatan dan sebagainya, maka yang kedua masalah vaksin. Vaksin ini adalah sudah digratisin loh sama pemerintah. Itu yang maksud saya, udah tinggal divaksin aja kok, ada yang masih nolak. Itu yang menurut saya nggak wise ya, nggak bijaksana. Jadi menurut saya ya sudah, pemerintah tentunya tidak akan menjerumuskan rakyatnya ya. Artinya justru saya melihat bahwa pemerintah ini sudah ancang-ancang sebelumnya, walaupun ini agak gambling terus terang. Kalau kita lihat ya, di mana ketika Sinovac itu sudah dipesan, itu kan uji kliniknya masih jalan. Nah, itu kan juga suatu gambling itu tapi tanpa itu kita nggak akan dapat vaksin karena kita berebutan dengan berbagai negara di dunia. Jadi kita juga termasuk yang alhamdulillah bisa mendapatkan begitu, karena banyak juga negara-negara lain yang mungkin nggak dapat vaksin sesuai yang mereka harapkan karena ya berebutan di seluruh negara di dunia ini. Makanya kita harus appreciate pada pemerintah. Saya bilang nggak gambling karena waktu itu banyak orang yang
nggak percaya. Awalnya kan gitu ya. Awal-awal itu benar-benar sangat ini ya. Orang nggak percaya. Ada yang saya pilih yang Pfizer aja deh, yang 90% dan sebagainya itu ramai sekali di media. Nah, sehingga ketika muncul jadi 65,3 itu aja Pak Dr. Zaki mesti nanya, kok cuma segitu? Ya, artinya gini, itu udah paling bagus gitu ya yang sudah disediakan pemerintah, kenapa ditolak gitu. Jadi makanya kalau menurut saya sih selama apa yang disediakan pemerintah itu tentunya sudah melewati proses ya, uji kliniknya sudah memenuhi persyaratan, semuanya itu udah dengan prosedur yang ketat, maka kita terima aja gitu. Ya, karena insya Allah manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Karena dari segi tadi ya keamanan kan juga sudah dievaluasi itu sebetulnya ya. Jadi sudah ada apa namanya antisipasi terhadap keamanan vaksin udah udah disiapkan juga oleh pemerintah termasuk pembiayaan dan sebagainya. Jadi apalagi yang dikhawatirkan begitu ya. Justru yang kita harapkan nanti dengan semakin banyak yang divaksin kan nanti tadi bisa dipercepat herd immunity, kemudian kita bisa melihat efektivitas vaksinnya seperti apa. Karena ini semuanya masih trial and error di mana-mana di seluruh dunia deh, nggak ada yang pernah mengalami hal ini kan. Jadi semuanya masih hal yang baru. Jadi ya kita harus mendukung dari program vaksinasi dari pemerintah ini, begitu. Itu dan tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap menjaga protokol kesehatan, datangilah puskesmas ataupun tempat yang melaksanakan vaksin dengan cepat supaya semua bisa nanti rata dan Indonesia bisa mencapai herd immunity yang bagus nanti dalam menanggapi pandemi COVID-19 ini. Kalau Dr. Azaki, bagaimana himbauannya tentang situasi masyarakat sekarang ini yang kalau misalnya mungkin kalau dokter mungkin tetap dengan protokol kesehatan yang baik, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, mungkin begitu. Bagaimana himbauannya dari Dr. Zaki? Ya, saya kira jelas ya. Kalau dari pemerintah ini sekarang larangan mudik kita patuhi saja karena COVID ini di Indonesia sementara ini belum menunjukkan tanda-tanda berakhir ya. Jadi kita jangan euforia dulu ya, jangan merasa senang dulu ya. Karena India ini kecolongan ya kemarin ya, Prof. Budi, Dr. Kemal, Menteri Kesehatannya sudah dalam tanda petik memproklamasikan herd immunity ini yang sangat disayangkan. Jadi dia kasusnya sudah 1000 bulan Februari itu dia katakan sudah herd immunity. Ini sangat-sangat risiko ternyata. Jadi masyarakatnya euforia, protokol kesehatan dilabrak seperti itu ya. Kemudian juga ada upacara juga ya, ritual Sungai Gangga yang melibatkan sekian juta orang. Akibatnya ya seperti sekarang ya. Nah, ini India ini menjadi pelajaran buat Indonesia ya. Ini kenapa Bapak Menteri Kesehatan juga mengatakan jangan sampai Indonesia kejadian seperti India. Ini yang harus kita waspadai. Walaupun memang India rankingnya di atas ya dengan Amerika Serikat ya, nomor 1-2 ya. Tapi jangan sampai kejadian di India terjadi di Indonesia ya. Jadi tetap kita patuhi protokol kesehatan, kita jangan euforia dulu, jangan senang-senang dulu, karena semakin cepat pandemi ini berakhir, ini tentunya kita akan bisa menikmati ke depan jauh lebih baik. Jadi lebih baik saya kira menderita sekarang untuk beberapa saat ketimbang kita harus menjalani pandemi sampai 10 tahun. Ini tentunya akan memperberat tidak cuma sektor kesehatan, tapi juga pendidikan, ekonomi, ya, udah kasihan masyarakat, juga banyak pengangguran dan sebagainya. Jadi protokol kesehatan ini sebenarnya untuk masyarakat sendiri ya, kesehatan masyarakat sendiri, dan juga tentunya untuk keterlangsungan tentunya pendidikan dan kesehatan ya. Sekarang sebenarnya sudah mulai ya, mal-mal dibuka, tapi tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat ya, sehingga diharapkan masyarakat bisa mematuhi itu ya, larangan mudik, 5M dan sebagainya, sehingga kita harapkan kita tidak seperti India lah. Jadi walaupun tidak seperti Selandia Baru, tapi dia intinya demikian. Oke, terima kasih Dr. Azaki. Masyarakat memang tetap harus menjaga protokol kesehatan yang baik, tetap harus menjaga 3M dan jangan lalai dengan dengan yang ada di sekeliling kita. Carilah informasi yang betul-betul akurat, jangan hanya
mendengar sana sini yang tidak tahu kepastiannya, terutama untuk sekarang ini adalah yang sedang getol-getolnya masalah vaksinasi terhadap masyarakat. Terima kasih banyak kepada Dr. Razaki, Prof. Zulis untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini mendapat manfaat yang banyak buat orang banyak, terutama masyarakat kita yang sekarang ini bisa dikatakan perlu sekali informasi-informasi tentang COVID-19 dan tentang vaksinasinya. Terima kasih juga Dr. Kemal yang sudah menjadi host, Mas Fawaz, terima kasih banyak, dan tidak lupa saya mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bu Dede Savero yang telah bersedia menjadi moderator dalam talk show kali ini. Terima kasih banyak juga kepada para pembicara kita yang luar biasa pada hari ini. Dr. Azaki, terima kasih. Prof. Zulis, terima kasih. Yang telah memberikan refleksi serta insight menarik terhadap kondisi di tanah air terkait pandemi COVID-19. Terima kasih banyak juga kepada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang telah menyelenggarakan talk show hari ini. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian para pemirsa. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Semoga apa yang kita dapatkan dalam talk show hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.